Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mengulang materi pekan lalu, yaitu operasi hitung pecahan pada perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini pengulangan materi ya. Untuk materi pekan lalu bisa kalian scan barcode ini atau bisa lihat video pada materi di Google Classroom, materi pekan atau pertemuan kelima. Ya. Oke, kita lihat ke perkalian. Masih ingat ya perkalian kemarin gimana? Oke, langsung contohnya saja. Misal, 1/4 dikali 1/2. Oke, ingat ya, kalau perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Hasilnya 1/8. Selanjutnya, 2/5 dikali 2/3 sama dengan? Iya, 4/15. Selanjutnya, 3/5 dikali 2/4 sama dengan? Iya, 6/2, 20. Bisa disederhanakan tidak 6/20? Iya, bisa. Sama-sama dibagi 2. Hasilnya 3/10. Oke, selanjutnya. Selanjutnya soal berikutnya 2/7 dikali 5/6. Iya, 10/42. Bisa disederhanakan jadinya 5/21 ya, sama-sama dibagi 2. Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya. Oke, selanjutnya 2/5 dikali 3/7 sama dengan 6/35. Oke, itu tadi pecahan biasanya. Perkalian pecahan pada pecahan biasa. Gimana kalau perkalian pecahan pada, nah seperti ini. Gimana? Coba lihat 1/4 dikali 3/1. Kalau dia bilangan bulat saja, misal tuh 1/4 dikali 3. 3-nya ini, ya, kita jadikan pecahan jadinya, iya, 3/1. Jadi sama dengan 3/4 ya. Oke, selanjutnya 2/10 dikali 4. 4-nya yang kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadinya berapa? 2/10 dikali 4/1. Oke, berapa hasilnya? 2 dikali 4, 10 dikali 1. 8/10. Bisa disederhanakan lagi. 4/5 ya. Oke, kita lihat lagi. Selanjutnya, perkalian pecahan kalau pecahannya campuran. 2/10 dikali 1, 1/2. Nah, jadi untuk pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadinya berapa? Lihat, 3/2. Ya. Jadi 1/2 ini dijadikan pecahan biasa. Jadinya 2 dikali 1, 2, ditambah 1, 3. Jadi 3/2. Berapa hasilnya? 6/20. Bisa disederhanakan lagi? Iya, 3/10. Atau, lihat nih, kemarin kan sudah Ustadz ajarin, ya. Sama-sama dicoret ya. 2 sama 2. Sama-sama dibagi 2. Itu 1 dan 1. Jadinya 1 kali 3, 3. 10 dikali 1, 10. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Soalnya. Nih, soalnya 3, 1/2 dikali 1, 2/5. Kalau dua-duanya pecahan campuran, otomatis kita ubah dua-duanya menjadi pecahan biasa. Berapa? 3 1/2. Iya, 7/2. 1 2/5 jadinya 7/5. Jadi 3 1/2 ini tadi jadinya 7/2. 2 dikali 3 itu 6, ditambah 1 itu 7. Lalu 5 dikali 1 itu 5, ditambah 2 itu tuh 7. Jadi kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. 7 dikali 7, 49. 2 kali 5, 10. Nah, kalau ini bisa seperti ini, 49/10. Kalau disederhanakan, bisa menjadi berapa? Oke, lihat ini 10. Nah, 10-nya tetap ya.
10 dikali berapa yang hasilnya 49, yang mendekati 49? 4, ya. 4 kali 10 kan 40. Sisanya berapa? 9. Atau pakai cara yang kemarin, pakai cara rumah. Jadi 49 ya dibagi 10. Oke, sama seperti tadi, sama juga ya. Jadinya ini 4 kali 10 itu 40 ya. Oke, sisanya 9. Jadinya 10-nya yang penyebut, 4-nya ini hasilnya yang di atas, ya. 9 ini sisanya. Oke, bisa? Kalau bisa kita lanjut lagi. Untuk berikutnya. Nah, berikutnya apa itu tadi pecahan, perkalian pecahan? Ingat, ini ada rumusnya. A per B dikali C per D. A kali C, B kali D. Masih diingat ya. Di mana pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ini merupakan konsep dari pecahan itu sendiri. Ya, sekarang kita ke pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Ya. Untuk pembagian kita langsung ke soalnya. Contoh. Soalnya 2/10 dibagi 1/2. Ya. Kata Ustadz kemarin kalau pembagian ada yang dibalik. Apa yang dibalik? Yang mana? Coba kita lihat. Nah, ini yang dibalik ya. Kita putar 1/2 ini menjadi 2/1. Nah, jadinya posisinya langsung perkalian. Ya, jadinya perkalian. Jadinya berapa? Jadinya 2 dikali 2 itu 4. 10 dikali 1, 10. Bisa disederhanakan? Bisa, yaitu 2/5. Sama-sama dibagi 2. Oke, selanjutnya. 1/5 dibagi 2/3. Mana yang dibalik atau diputar? Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut? Ya, 2/3-nya. Jadinya berapa? 1/5 dikali 3/2. Ya, 2/3-nya ini jadi 3/2. Baru kita kalikan kembali. 3 kali 1 atau 1 kali 3? 3. 5 dikali 2 itu 10. Oke, soal berikutnya. 3/7 dibagi 5/7. Oke, yang mana diputar? 5/7-nya. Jadinya berapa? 3/7 dikali 7/5. Hasilnya? Iya, jadi kan sama-sama dibagi tuh hasilnya 3/5. Jadi 7 sama 7 ini bisa sama-sama dibagi 1. Sama-sama dibagi 7, jadinya 1. 7 dibagi 7 juga 1. Kalau sama angkanya, posisinya juga sama pas seperti ini, itu 1. Ya. Oke, jadinya 3 dikali 1 itu 3, 1 dikali 5, 5. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita mana? Nih soalnya 21/2 dibagi 5/6. Gimana caranya? Sama caranya. Caranya sama. 21/2 dibagi 5/6, kita ubah dulu pembagian atau apa? Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Berapa? Iya, 5/2. 2 dikali 2 itu 4, ditambah 1 itu 5. Jadinya 5/2 dibagi 5/6. Nah, habis ini kita masukkan konsep perkalian. Mana yang diputar atau dibalik? Nah, 6/5. 5/6-nya jadi 6/5. Jadinya 5 dikali 6, 30. 2 dikali 5 itu 10. Sama dengan 3/1. Sama dengan 3. Atau bisa juga seperti ini. 5 dengan 5 bisa dibagi sama-sama dibagi 5. Kita coret jadinya 1 dan 1. 1 dikali 6, 6/2. Sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. Ya. Sama dengan ini 3/1. Hasilnya 3. Sama saja. Ya. Oke, selanjutnya. Kita lihat selanjutnya. Soalnya nih seperti ini. Kalau dua-duanya pecahan campuran. Sama, kita rubah menjadi pecahan biasa. 5 dikali 1, 5 ditambah 2, 7/5.
1 kali 7 itu 7 ditambah 3 itu 10. Jadi 10 per 7 dan ini tadi 7 per 5. Habis dari pembagian seperti ini kita konsepkan perkalian. Nah, jadinya 7 per 5-nya tetap dikali bagian yang kedua, dan yang keduanya. Jadinya 7 per 10. Kalikan 7 dikali 7, 49. 5 dikali 10, 50. Ya. Oke, masih ingat ya? A per B dibagi C per D. Yang C per D ini kita putar menjadi D per C. Lalu bagi menjadi perkalian. Jadi langsung saja kalau sudah menjadi perkalian. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ya, di mana posisi pecahan yang kedua ini diputar. Jadi pembilang jadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang. Ya, lalu selesaikan dengan konsep perkalian. Ini baru konsep pembagian. Ya. Nah, yang perlu kalian ingat apabila kalau perkalian, masih ingat ya, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Lalu kalau untuk pembagian gimana? Kalau pembagian perlu kalian ingat pecahan yang kedua. Nah, ini C per D ini ya dirubah menjadi perkalian jadi D per C. Ya, pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Lalu, jika terdapat pecahan campuran, nah pecahan campuran itu seperti ini, misalkan A, B per C, menjadi, kita ubah semua yang ada pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan biasa, X per Y, atau bisa berupa angka di sini ya. Yang huruf-huruf ini bisa berupa angka. Ya. Nah, itu tadi untuk mengingat kalian dalam perkalian, pecahan, dan pembagian pecahan. Selanjutnya kita lihat pada buku ESPS halaman 14 nomor 4, halaman latihan 4 nomor 1B, C, dan F. Kita ini pakai hasil yang paling sederhana ya. Kita lihat soalnya. Nih, coba sekarang kalian cari lalu disederhanakan. Nah, nanti disederhanakan hasilnya. Nanti kita lihat hasil jawabannya. Oke, sekarang bisa di-pause dulu. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, silakan di-pause videonya. Oke, silakan dilihat hasilnya ya. Untuk yang pertama, hasilnya adalah 1 per 21. Yang C, 1 per 7. Yang F, iya 6. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk 1B, kok bisa mendapatkan 1 per 21? Ini dapatnya dari mana ya? Oke, kita lihat. 2 per 7 dikali 1 per 6. Jadi 2 per 7 dikali 1 per 6. Oke, untuk cara mempermudahnya lagi, lihat di sini 2 sama 6. 2 sama 6 bisa sama-sama dibagi 2. Jadi 2-nya ini dibagi 2 jadi 1. Ya, 2 dibagi 2 itu 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya. Oke, jadi 1 dikali 1 itu 1. 7 dikali 3 itu 21. Atau bisa kalian kalikan 1 per 1 juga. 2 dikali 1. Nah, misal di sini ya. 2 dikali 1 ini 2. Oke, per 7 dikali 6, 42. 42. Sama-sama dibagi 2. Iya, sama-sama dibagi 2. Berapa hasilnya? Ya sama, hasilnya 1 per 21. Kalau ini pakai cara yang lebih cepatnya ya. Iya, sama-sama dibagi 2. Jadi ini 2-nya dibagi 2 itu 1. 6 dibagi 2 itu 3. Oke, sekarang yang ini. Yang C. Kok bisa dapatnya 1 per 7? Kita lihat. 7 dikali 1. Yang kata Ustaz tadi ya, kalau dia pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. 7 dikali 1, itu 7. Ditambah 5, 12. 12 per 7. Dikali 2 per 3. Nah, ini bisa juga kalian kalikan atau sama-sama dibagi ya, disederhanakan langsung juga bisa. Bisa juga dikalikan ke
ke pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke, kita lihat 12 sama 3 sama-sama dibagi 3. Berapa 3 dibagi 3? Itu 1. 12 dibagi 3, 4. Nah, bisa nih 4 dikali 2, itu 8. 7 dikali 1 tuh 7. Nah, jadinya sama dengan berapa tadi? Iya, 1 per 7. 7 dikali 1, 7, ditambah 1, 8. Ya. Sekarang 9 dikali 2 per 3. 9 ini kalau jadi pecahan biasa jadi 9 per 1. Ya. 9 dikali 2, 18 dibagi 1 kali 3 atau per 3. Nah, sama saja 18 dibagi 3. Jadi hasilnya 6. Ya. Oke, sampai sini bisa. Kalau bisa kita lanjut ke soal pembagian. Nah, di halaman 16, coba buka buku halaman 16-nya, ini soalnya. Nomor 1A dan C. Silakan kalian jawab, cari terlebih dahulu, lalu kita lihat hasilnya. Silakan di-pause. Oke, kita lanjut. Ya, berapa hasilnya? Kita lihat. 1A, 5 per 6. 1C, iya, 8. Gimana caranya? Caranya sama seperti tadi. Ya, konsep pembagian. Yang mana yang diputar ini? Otomatis 7 per 9 kita kalikan menjadi 15 per 14. Ya. Oke. Kita lihat 7 sama 14 sama-sama dibagi tuh 7. Jadi 7 dibagi 7 ini 1. 14 dibagi 7 ini 2. Jadi 9 dikali 2 dan 1 dikali 15. Ini 15. Ya. 9 dikali 2, 8. 18. Bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 3. Ini sama-sama dibagi 3. Jadi 15 dibagi 3 itu 5. Ya. 18 dibagi 3 itu 6. Oke, selanjutnya 1C. 24 per 8 dibagi 5 per 16. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Berapa? 8 dikali 2 itu 16. 16 ditambah 4, 20. 20 per 8 dibagi 5 per 16. Sekarang kita ubah 5 per 16-nya menjadi perkalian. Jadinya 20 per 8 dikali, kalau dirubah menjadi 16 per 5. Oke, kita lihat. 20 sama 5 sama-sama dibagi 5. Oke, kalau ini 5 dibagi 5 itu 1. 20 dibagi 5, 4. Nah, 8 sama 16 bisa? Bisa juga. 8 dibagi 8, 1. 16 dibagi 8, 2. Oke, jadinya 8 per 1. Hasilnya adalah 8. Ya. Nah, ini tadi penjelasan untuk dari soal pembagian. Oke, itu tadi materi-materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Sebelum Ustadz tutup, marilah sama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.